Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Konnichiwa Indonesia Nosho. Watashi tachi Hanmyeon kara kabushita Indonesia no Hiritsugo Oyaku suda shimashita. Artinya, halo bangsa Indonesia, kami dari bangsa Jepang menjadikan kemerdekaan untuk Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Muhammad Ichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Daerah Dimanggil-Ningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichi Bamase Yoshio yang berasal dari Jepang dan Soeharto yang berasal dari Indonesia. Konnichiwa, Nihondei no Ichi Bamase desu. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dengan agenda menuliskan dasar negara Indonesia Merdeka. Yang pertama bertempat di gedung Kosanyin atau gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Gajiman Ichi Bamase Soeharto beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan cara yang akan kita bangun bersama. Marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumus dasar negara. Selanjutnya silakan saudara kalian ingin mengembangkan ide dan gagasan dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Terus saudara-saudara saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Ada rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Perjuangan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dan beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam perjuangan dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Peserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut ialah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara itu, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar.
Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja disebut peristiwa. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah urusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah Pancasila dan Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari anggota sidang menyatakan setuju nama Pancasila yang dinyatakan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibase. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Ichibase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Jamil, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan menghubungi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumus dasar negara akhiri sampai di sini. Setelah melaksanakan sidang pertama, BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar Maramis, walaupun sidang satu lalu Muhammad Jamil, Yunus Bono, dan Soekarno telah menetapkan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, Suroso. Seperti usulan asas dasar negara Kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Berdiri Soekarno. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara Barat 3 Mei 1945. Kan? Benar, Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka dan isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancangan undang-undang dasar yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno. Tentu,
Panitia telah menuliskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, Maramis. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Benar, melalui konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Penghadir Bahasa. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah melanjutkan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana putusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukanya. Untuk berikutnya akan Jepang yang menentukan. Pada 1 Juni, sidang BPUPKI yang membahas dasar negara masih berlanjut. Dan Raja Mampu Diningrat membuka sidang hari ketiga dengan topik yang sama, yaitu dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan sidang kemarin, maka sidang hari ini 1 Juli 1945 resmi dimulai. Selama sidang BPUPKI berlangsung, belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahkan para anggota sibuk berdebat bahwa masyarakat tetangga saudara yang juga mendapat efek terang. Hal tersebut membuat Soekarno merasa tidak nyaman, sehingga Soekarno beralih ke sidang dan menyampaikan usulannya. Ketua yang mulia, izinkan saya mengemukakan pendapat saya mengenai dasar negara. Menurut saya, Dipersilakan. Perintah Tuan Ketua yang mulia, sudah 3 hari berturut-turut anggota Dokuri Jumbi di Osaka mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuri Jumbi di Osaka untuk mengemukakan dasar negara merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan dalam pidato saya. Maaf, beribu maaf. Banyak anggota telah berpidato dalam mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia adalah filosofi Broadband daripada Indonesia merdeka. Filosofi Broadband inilah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal abadi. Maka untuk Indonesia merdeka, saya ingin mengusulkan beberapa dasar negara menurut saya. Asas besar pertama menurut saya adalah sesuatu yang mendengung selama lebih dari 25 tahun di dalam hati saya, yaitu kebangsaan Indonesia. Kita akan mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia, dan prinsip kedua yang akan saya usulkan kepada tuan-tuan ialah internasionalisme, yang bukan merupakan kosmopolitisme dan tidak mau adanya kebangsaan yang mengatakan tidak adanya Indonesia, tidak adanya Nipo, tidak adanya Burma, tidak adanya Inggris, tidak adanya Amerika, dan lain-lain. Kemudian, apakah dasar negara ketiga? Ialah Nusantara. Indonesia bukan hanya terdiri dari satu orang maupun satu golongan saja, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, saya golongan saja. Ya, tetapi kita mendirikan negara buat semua, yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah kemusyawaratan perwakilan. Sekarang saya akan mengusulkan prinsip yang keempat, yang selama 3 ini belum saya dengar dari tuan-tuan, yaitu prinsip kesejahteraan sosial. Bagaimana kita bisa membangun Indonesia merdeka jika rakyatnya saja belum sejahtera? Tuan-tuan, saya sudah mengemukakan 4 prinsip. Sekarang ada prinsip yang kelima, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili
pendapat saudara-saudara semua. Sekian, terima kasih. Baiklah, usulan tentang Pancasila saya terima. Apakah tuan-tuan ada pendapat mengenai usulan dari saudara Soekarno? Saya pribadi menyetujui pendapat dari Bung Karno. Apakah tuan juga menyetujuinya? Kalau begitu saya juga setuju. Saya positif. Pada si masa Indonesia, daya dosa suka nuna saya yang selesai dari Adapun artinya, saya telah menyaksikan jalannya sidang dan saya telah kuat juga menyetujui usulan dari Soekarno. Mungkin paduka tuan ketua yang boleh juga pendapat dengan saya. Jika kau saudara-saudara menyetujui, maka saya juga menyetujui usulan nama Pancasila dari saudara Soekarno, yaitu Pancasila. Untuk kelanjutan dari usulan yang sudah saudara-saudara usulkan selama 4 hari akan kami bahas dalam panitia 9 yang akan kita bentuk. Sekian sidang hari ini. Dengan ini BPPKI tanggal 1 Juni 1945 resmi ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan sidang pertama, BPPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Setelah BPPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar Maramis, walaupun sidang satu lalu Muhammad Yamin menurut Bono dan Soekarno telah memutuskan mengamalkan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, Suroso. Seperti usulan asas dasar negara Kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Soekarno: 1. Beri kebangsaan. 2. Beri kemanusiaan. 3. Beri ketuhanan. 4. Beri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara barat yang Mei 1945. Kan? Benar, Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia. Merdeka dan misinya: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancangan undang-undang dasar yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno. Tentu, panitia telah menuliskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, Maramis. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar, melalui konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Penghalis Bahasa. Panitia perancang Undang-Undang Dasar telah melanjutkan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana putusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukanya. Untuk berikutnya agar Jepang yang menentukan. Pada 1 Juni, sidang BPPKI yang membahas dasar negara masih berlanjut. Saya Rajiman Windu Didingrat membuka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sidang kami selama 2 hari terakhir kemarin, maka sidang ketiga yang membahas dasar negara Indonesia hari ini 1 Juli 1945 resmi dimulai. Selama 2 hari berturut-turut sidang PPKI berlangsung, belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahkan para anggota sibuk berdebat maupun masyarakat tetangga saudara yang juga mendapat titik terang. Hal tersebut membuat Soekarno merasa tidak nyaman, sehingga Soekarno mengambil alih ruang sidang dan menyampaikan usulannya. Ketua yang mulia, izinkan saya mengemukakan pendapat saya mengenai dasar negara. Menurut saya, Dipersilakan. Menurut Tuan Ketua yang mulia, sudah 3 hari berturut-turut anggota Dokuri Juri Yosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuri Juri Yosakai untuk mengemukakan dasar negara merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan dalam pidato saya. Maaf beribu maaf. Banyak anggota telah berpidato dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia adalah filosofi George daripada Indonesia merdeka. Filosofi George inilah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal abadi. Maka untuk Indonesia merdeka, saya ingin mengusulkan beberapa dasar negara menurut saya. Asas besar pertama menurut saya adalah sesuatu yang mendengung selama lebih dari 25 tahun di dalam hati saya, yaitu kebangsaan Indonesia. Kita akan mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia, dan prinsip kedua yang akan saya usulkan kepada tuan-tuan ialah internasionalisme, yang bukan merupakan kosmopolitisme dan tidak mau adanya kebangsaan yang mengatakan tidak adanya Indonesia, tidak adanya Niko, tidak adanya Birma, tidak adanya Inggris, tidak adanya Amerika, dan lain-lain. Kemudian, apakah dasar negara ketiga? Ialah mufakat. Indonesia bukan hanya terdiri dari satu orang maupun satu golongan saja, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, saya golongan saja. Ya, tetapi kita mendirikan negara buat semua, yakin bahwa cara yang mudah untuk buatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Sekarang saya akan mengusulkan prinsip yang keempat, yang selama 3 ini belum saya dengar dari tuan-tuan, yaitu prinsip kesejahteraan sosial. Bagaimana kita bisa membangun Indonesia merdeka jika rakyatnya saja belum sejahtera? Tuan-tuan, saya sudah mengemukakan 4 prinsip. Sekarang ada prinsip yang kelima, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara semua. Sekian, terima kasih. Yang kelima, diperoleh dasar negara dan agama, yaitu 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah menuju sidang BPUPKI, maka dibentuklah Panitia 9 untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka lebih lanjut berdasarkan keputusan anggota BPUPKI dan diketuai oleh IR. 5. Diperoleh dasar negara dan agama, yaitu 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah menuju sidang BPUPKI, maka dibentuklah Panitia 9 untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka lebih lanjut berdasarkan keputusan anggota BPUPKI dan diketuai